Pernah nggak lo ngerasa udah kerja keras tiap bulan, tapi uang tetap aja terasa nggak cukup? Anehnya, hal ini bukan cuma dirasakan orang bergaji kecil, bahkan yang bergaji besar pun sering merasa hal yang sama. Semakin besar pendapatan, rasanya pengeluaran juga ikut membengkak. Lalu, timbul pertanyaan penting. Selama ini, siapa yang kerja buat siapa? Apakah kita yang kerja untuk uang atau justru uang yang bisa kerja untuk kita? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan arah hidup finansial kita. Kalau kamu percaya uang cuma bisa didapat lewat kerja keras, maka kamu akan terus menukar waktu dengan uang. Tapi, kalau kamu paham cara uang bekerja, kamu bisa menciptakan sistem yang bikin uang terus mengalir bahkan saat kamu tidur, liburan, atau rebahan. Dan inilah rahasia besar yang jarang diajarkan di sekolah. Memahami cara kerja uang adalah pondasi kebebasan finansial. Kebanyakan orang tumbuh dengan mindset sederhana. Kalau mau kaya, ya gajinya harus besar. Akibatnya, banyak orang mati-matian ngejar gaji tinggi dan gaya hidup mewah. Padahal, uang bukan cuma soal angka yang kamu terima tiap bulan, tapi bagaimana kamu mengelolanya. Bayangin ada dua orang. Yang pertama bergaji tinggi, tapi semua uang habis untuk cicilan rumah, mobil, nongkrong, dan barang mewah. Akhir bulan rekeningnya kosong, bahkan minus karena kartu kredit. Yang kedua, gajinya biasa aja, tapi pandai mengatur. Dia tahu mana kebutuhan, mana keinginan, masih bisa menabung, investasi, dan punya dana darurat. Sekarang, siapa yang sebenarnya lebih kaya? Yang satu punya gaji besar, tapi hidup dari cicilan ke cicilan. Sementara yang satunya hidup tenang karena punya kendali atas uangnya. Jadi, bukan seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa bijak kamu mengatur uang yang keluar. Kalau kamu terus membiarkan uang keluar lebih cepat daripada masuk, kamu seperti menuang air ke ember bocor. Tapi, kalau kamu bisa mengalirkan sebagian ke investasi atau tabungan produktif, uang itu mulai bekerja buat kamu. Cash flow adalah arus masuk dan keluarnya uang dari kantong kamu. Kelihatannya sepele, tapi inilah indikator utama kesehatan keuangan. Banyak orang berpenghasilan tinggi tapi tetap hidup dari gaji ke gaji karena pengeluarannya juga tinggi. Sebaliknya, orang yang berpenghasilan sedang tapi disiplin bisa punya sisa uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Itu yang disebut cash flow positif. Orang kaya gak cuma fokus pada seberapa besar uang masuk, tapi memastikan selalu ada sisa yang bisa diputar jadi aset produktif. Karena ketika cash flow kamu negatif, kamu hidup di atas kemampuan, dan itu beresiko besar. Bahkan gaji besar pun gak akan menyelamatkan kamu kalau pola pengeluaranmu boros. Banyak orang salah kaprah tentang dua hal ini, yaitu aset dan liabilitas. Mereka pikir punya rumah besar atau mobil mewah berarti punya aset. Padahal kalau barang itu justru bikin uang keluar tiap bulan, itu liabilitas, bukan aset. Aset adalah sesuatu yang menambah uang ke kantongmu. Investasi, properti yang disewakan, bisnis, atau skill yang bisa menghasilkan uang. Liabilitas sebaliknya, sesuatu yang bikin uang keluar terus tanpa imbalan. Contoh sederhana, beli iPhone baru lewat cicilan. Kalau cuma dipakai buat gaya hidup, itu liabilitas. Tapi kalau uangnya kamu investasikan di saham Apple, itu jadi aset karena bisa menghasilkan return. Orang kaya menambah aset. Orang kebanyakan mengumpulkan liabilitas yang kelihatan keren, tapi diam-diam bikin keuangan bocor. Sebagian besar orang menukar waktu dengan uang. Kerja 8 jam, dapat gaji,
Tapi kalau sakit, libur, atau dipecat, arus uang berhenti. Orang kaya sadar waktu mereka terbatas, tapi uang bisa bekerja tanpa batas. Mereka menciptakan sistem supaya uang juga bekerja untuk mereka, entah lewat bisnis, investasi, atau aset yang menghasilkan passive income. Warren Buffett pernah bilang, kalau kamu belum menemukan cara menghasilkan uang saat tidur, kamu akan terus bekerja sampai mati. Intinya, bangun sistem lebih penting daripada sekedar gaji besar. Tanpa sistem, uang habis. Dengan sistem, uang tumbuh. Inilah keajaiban dunia keuangan. Efek penggandaan dari waktu dan konsistensi, yaitu compound effect. Uang kecil yang kamu investasikan terus-menerus bisa tumbuh berkali lipat lewat bunga berbunga. Awalnya memang lambat, tapi lama-lama hasilnya eksponensial. Seperti bola salju yang makin besar saat terus digulirkan. Sayangnya, banyak orang gagal menikmati keajaiban ini karena gak sabar. Mereka pengen cepat kaya, padahal compound effect butuh waktu dan disiplin. Mulailah sedini mungkin, sekecil apapun. Karena waktu adalah sekutu terkuatmu dalam pertumbuhan kekayaan. Kalau compound effect adalah sahabat, maka inflasi adalah lawannya. Inflasi diam-diam menggerus nilai uang kamu dari tahun ke tahun. Uang 10.000 dulu bisa beli nasi goreng lengkap. Sekarang cuma dapat segelas minuman. Kalau kamu cuma simpan uang di tabungan dengan bunga 1-2%, sementara inflasi 5%, artinya nilai uangmu menyusut setiap tahun. Kamu merasa aman padahal sebenarnya pelan-pelan makin miskin. Itulah kenapa orang kaya gak membiarkan uangnya diam. Mereka pastikan pertumbuhan asetnya selalu lebih cepat dari laju inflasi, yaitu lewat investasi, bisnis, atau instrumen produktif lainnya. Karena dalam lomba lari antara inflasi dan kekayaan, kamu harus berlari lebih cepat kalau gak mau tertinggal. Uang bukan sekedar alat untuk bertahan hidup, tapi mesin yang bisa membangun kebebasan. Dan semuanya dimulai ketika kamu berhenti bekerja untuk uang dan mulai membuat uang bekerja untuk kamu.